Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Okti Wulan Pratiwi MPTGR serta teman-teman semua yang berbahagia. Baiklah, sebelum presentasi dimulai, saya ada sedikit yel-yel. Saya Nur Indah Triani berdiri di sini mau presentasi, cus dengerin saya. Ayo hadap sini, jangan ngomong sendiri. La 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 la. Tambah lagi ya. Udah sekarang berdiri. Boleh. Kita biar semangat ya. Tepuk semangat. Langsung saja saya akan mempresentasikan penggunaan bahasa Indonesia yang santun dalam surat resmi. Ada pendahuluan. Bahasa adalah alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, sekolah maupun instansi. Dalam situasi formal, misalnya surat resmi, bahasa yang digunakan tidak boleh sembarangan. Surat resmi berfungsi sebagai sarana komunikasi tertulis yang penting, bahkan bisa menjadi bukti hukum. Karena itu, bahasa di dalamnya harus baku, sopan, dan santun, supaya pesan tersampaikan dengan baik sekaligus menunjukkan sikap profesional penulis maupun lembaga. Selanjutnya ada pengertian surat resmi dan kesantunan berbahasa. Yang pertama itu ada pengertian surat resmi. Surat resmi merupakan dokumen tertulis yang digunakan untuk urusan formal, misalkan di sekolah, kantor, atau pemerintah. Surat ini memiliki format baku, contohnya kayak kop surat, nomor, perihal, salam pembuka, isi, penutup, tanda tangan, dan tembusan. Fungsinya bukan hanya memberi informasi, tetapi juga menjadi bukti administratif dan menunjukkan citra lembaga. Selanjutnya ada pengertian kesantunan berbahasa, merupakan cara berkomunikasi yang sopan, menghormati penerima dan tidak menyinggung. Selanjutnya ada karakteristik bahasa Indonesia dalam surat resmi. Yang pertama itu ada bahasa baku. Artinya, dalam surat resmi kita wajib menggunakan bahasa yang sesuai aturan ejaan dan tata bahasa baku. Tidak boleh memakai bahasa gaul atau singkatan tidak resmi. Yang kedua ada singkat padat jelas. Misalkan, kalau mau meminta izin, langsung tulis dengan ini. Kami mengajukan permohonan izin, jangan muter-muter dulu. Jadi keuntungannya itu menerima surat lebih cepat, menangkap maksud dan tidak membuang waktu. Selanjutnya yang ketiga ada sopan. Sopan gunakan kata dimohon, diharapkan, bukan wajib atau harus. Yang selanjutnya ada objektif dan faktual. Hanya menyampaikan fakta, bukan opini pribadi. Selanjutnya ada komunikatif, mudah dipahami, tidak kaku dan tidak menimbulkan salah tafsir. Contohnya itu surat ini kami sampaikan untuk menginformasikan jadwal rapat lebih mudah dipahami daripada kalimat yang berbelit panjang. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi bahasa santun dalam surat resmi. Jadi yang pertama ada konteks komunikasi. Sebelum menulis surat, kita harus tahu kepada siapa surat ditunjukkan, apa maksud suratnya, dan situasi yang melatar belakangi.
tujuannya untuk menginformasikan acara, tulisan isi yang jelas dan terstruktur. Yang kedua ada hubungan sosial. Jika ditujukan ke atas atau pihak berwenang, bahasanya harus lebih formal. Hal ini penting supaya tidak berkesan merendahkan atau justru terlalu kaku. Yang ketiga ada tujuan resmi. Permohonan ditulis dengan bahasa rendah hati, pemberitahuan dengan bahasa lugas, dan penolakan dengan bahasa hati-hati. Yang keempat ada budaya organisasi. Biasanya instansi punya aturan format, surat tertentu. Yang kelima bahasa yang dipilih, pemakaian kata, struktur kalimat, sapaan, dan ragam bahasa sangat menentukan kesantunan. Yang keenam ada prinsip kesantunan misalnya bijaksana, rendah hati, menghargai, dan menunjukkan simpati. Yang ketujuh, kemampuan penulis. Semakin paham tata bahasa, semakin baik pula surat yang dihasilkan. Yang kedelapan, isi surat. Jika isinya sensitif seperti penolakan atau kritik, harus ditulis dengan sangat hati-hati supaya tidak menyinggung. Selanjutnya ada penerapan bahasa santun dalam surat resmi. Pilih kata yang sopan. Dalam surat resmi, pemilihan kata yang sangat menentukan kesan yang ditimbulkan. Jangan menggunakan kata yang terkesan memaksa seperti diwajibkan hadir. Sebaiknya gunakan kata yang lebih halus dengan sopan, misalkan berkenanan hadir atau dimohonkan kehadirannya. Yang kedua itu ada aturan struktur kalimat. Kalimat dalam surat resmi sebaiknya disusun dalam bentuk permohonan bukan perintah. Contohnya kalimat perintah itu kurang sopan. Anda harus hadir dalam rapat besok pagi. Kalau contoh kalimat permohonan, kami mohon kehadiran Bapak Ibu dalam rapat besok pagi. Yang ketiga ada gunakan ungkapan baku. Surat resmi memakai ungkapan baku yang umum dipakai. Misalnya salam pembuka dengan hormat dan salam penutup hormat kami. Yang keempat ada tunjukkan empati. Hargai kesibukan penerima. Contoh, kami memahami kesibukan Bapak Ibu, namun besar harapan kami. Yang kelima ada berikan apresiasi. Selalu sertakan ucapan terima kasih di bagian penutup. Ucapan apresiasi ini penting karena menunjukkan rasa syukur dan penghargaan terhadap penerima surat. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia yang santun dalam surat resmi adalah kunci untuk menjaga komunikasi formal yang baik. Dengan bahasa yang sopan, surat resmi bisa lebih efektif, profesional, dan memberikan citra positif bagi pengirim maupun instansi yang diwakili. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan. Angkat tangan aja dulu biar kelihatan. Angkat tangan gitu biar kelihatan kalau kamu. Nah. Saya Aida, izin bertanya. Menurut Mbak Ida, apakah kesantunan berbahasa hanya penting dalam surat resmi atau juga dalam komunikasi sehari-hari? Tolong menjelaskan juga. Terima kasih. Tadi apakah Kesantunan berbahasa hanya penting dalam surat resmi atau juga dalam komunikasi sehari-hari?
ucapin dulu ya. Silakan selanjutnya. Alhamdulillah. Izin perkenalkan kembali, nama saya Yulinda Deswikasari dari jurusan PBA. Bagaimana sih hubungan antara kesantunan berbahasa dan citra lembaga pengirim surat? Hubungannya apa? Begitu. Antara kesantunan ya. Perkenalkan, saya Fadila. Izin bertanya, mengapa penggunaan bahasa yang santun dapat mencerminkan citra positif dalam lembaga? Penggunaan bahasa Yang santun dapat mencerminkan citra positif suatu lembaga. selanjutnya ulangi. Tolong jelaskan perbedaan antara surat resmi dan surat tidak resmi. Selanjutnya Baik, di sini saya Syetina Fatma ingin bertanya tentang mengapa pemilihan kata diksi sangat memengaruhi kesan dalam surat resmi. Tolong jelaskan ya Mbak Ida. Mengapa kok sangat memengaruhi gitu ya dalam surat resmi itu kenapa? sebentar ya. Jawab dulu Mbak Ida. Izin menjawab pertanyaan dari Nunu. Jadi kan menurut aku ya, apakah kesantunan berbahasa hanya penting dalam surat resmi atau juga dalam komunikasi sehari-hari? Jelaskan. Kesantunan berbahasa tidak hanya penting dalam surat resmi, tetapi juga dalam komunikasi sehari-hari. Alasannya, bahasa yang santun mencerminkan sikap sopan, menghargai orang lain, dan menciptakan hubungan yang harmonis. Dalam surat resmi, kesantunan menunjukkan profesionalitas lembaga. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, kesantunan membantu menjaga perasaan lawan bicara, menghindari kesalahannya. Jadi dimanapun kamu berkomunikasi, kesantunan tetap perlu dijaga agar kita tersampaikan dengan baik. Ya, silakan yang ingin ditambahkan. Saya menambahkan jawaban. Kan sudah dijelaskan sama Ibu Oki ya, kalau misalnya bahasa Indonesia kan adalah bahasa pemersatu. Nah, ketika kita Indonesia kan terkenal banyak sukunya nih,
Misalkan saya suku Jawa, kamu suku Lampung. Ketika kamu ngomong suku Lampung itu kan terkesan kasar ya kalau kata orang Jawa ya. Nah makanya adanya bahasa Indonesia untuk mempersatukan kita dalam berkomunikasi. Gitu. Jadi sangat penting untuk berkomunikasi bahasa Indonesia. Gitu. Izin menambahkan, bahasa santun sama bahasa baku itu beda ya. Jadi kita kesantunan itu dalam sehari-hari ya memang harus, tapi kan bukan, santun tuh bukan berarti baku. Nah dalam surat itu tidak harus santun dan juga baku. Namun dalam kehidupan sehari-hari santun tuh bukan berarti baku, namun bahasanya tuh bagus, menjadi tidak menyinggung. Ya, jadi tepatnya informal ya. Dalam bahasa itu kan ada bahasa formal, baku dan informal. Sedangkan sehari-hari kita menggunakan bahasa informal, tapi tetap sama. ya. Oke. Mbak Meisha mau menambahkan? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak ini. Bagaimana hubungan antara kesantunan berbahasa dan citra lembaga pengirim surat? Jadi kesantunan berbahasa itu sangat berpengaruh terhadap citra lembaga pengirim surat. Jika bahasa yang digunakan sopan, jelas, dan sesuai kaidah, lembaga akan dipandang profesional atau berwibawa. Sebaliknya, jika bahasanya kasar atau tidak baku, citra lembaga bisa terlihat kurang serius dan tidak menghormati pihak lain. Jadi kesantunan berbahasa mencerminkan kepribadian dan reputasi lembaga pengiriman surat. Sangat penting ya dalam berbahasa. Kalau ada kesalahan itu akan menunjukkan fatal dampaknya. Iya, dampaknya kalau misalkan ada kesalahan apakah sangat fatal mengalami. Tadi kan udah disebut ya sama Mbak Indah tadi, citranya bakal jelek sama pengirim jelek dan kesan tidak menghormati. Nah, seperti itu. Berarti sangat harus diteliti. Saling menghormati. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Artikan. Mengapa pengguna bahasa yang santun dapat mencerminkan citra positif atau lembaga? Penggunaan bahasa yang santun dapat mencerminkan citra positif suatu lembaga karena menunjukkan sikap profesional, menghargai pihak lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Bahasa yang sopan membuat penerima surat merasa dihormati sehingga lembaga pengiriman dipandang memiliki tata krama dan tanggung jawab yang baik dalam setiap tindakan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nazwa, perbedaan surat resmi dan tidak resmi. Kalau surat resmi itu digunakan keperluan formal seperti urusan sekolah, kantor, dan pemerintah. Bahasanya harus baku, sopan, dan mengikuti aturan penulis surat. Seperti tadi ada kop surat dalam nomor surat dan tanda tangan pejabat. Sedangkan surat tidak resmi digunakan untuk kepentingan pribadi, misalnya menulis kepada teman atau keluarga. Bahasanya lebih bebas dan santai, ya enggak? Tidak harus mengikuti format tertentu dan tidak wajib memakai bahasa baku.
menjawab pertanyaan dari Mbak Suci. Mengapa pemilihan kata diksi sangat mempengaruhi kesan dalam surat resmi? Pemilihan kata diksi ini sangat mempengaruhi kesan dalam surat resmi karena kata-kata yang kita gunakan mencerminkan sikap dan cara menghormati penerima surat. Jika diksi yang dipilih sopan dan tepat, surat akan terasa profesional dan membuat penerima merasa dihargai. Sebaliknya, kalau kata-katanya kasar, akan terlalu memerintah, bisa menimbulkan kesan tidak sopan dan merusak citra penulisan maupun instansi yang diwakilkan. Ada tambahan? Berarti kesannya sangat apa ya, penting sekali gitu ya. Apalagi kan Apa kan jelas sesamanya nangganya saling sensitif gitu kan ya. Salah dikit ngomong ngertinya beda lagi gitu kan. dalam menyampaikan kan itu sama aja kayak menyampaikan sebenarnya kan. Dalam surat undangan pernikahan juga seperti itu. Iya. Iya kan? Undangan ada Undangan pernikahan gitu kan turut mengundang. Oke, ya paham. Ya, siapa tahu masih ada lagi. Izin ada pertanyaan. Ini kan surat resmi. Kan ada dua ya. Ada surat resmi cetak dan ada yang namanya surat resmi lewat alat elektronik seperti email. Itu tuh sama nggak sih? Harus sama-sama kayak bentuk kesultanan, baku, kayak surat resmi di digital itu. Jadi sama aja untuk kayak harus surat. Saya cukupkan presentasi hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.